Tepak emas di dulang swasta, tekak seraga Sri Perkasa. Bila hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Aprilia, perwakilan dari kelompok 4. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hasnah Faiza selaku dosen pengampu mata kuliah Budaya Melayu Riau. Di sini kita akan membahas bab 3, Bahasa dan Sastra Budaya Melayu Riau, khususnya pada subbab 3.1 dan subbab 3.2. Pertama, mari kita mengenal kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa adalah kegiatan yang mengarus dari otak, dipertimbangkan dengan hati, dan diucapkan dengan lidah. Adab atau kesantunan bagi orang Melayu merupakan pertaruhan atau mahkota dalam pergaulan sosialnya. Dalam tindakan kebahasaannya, seseorang dapat dikatakan santun apabila 1. Bercakap, adat bercakap mengandung adab. 2. Berbual, adat berbual mengandung akal. 3. Berbicara, adat berbicara berkira-kira. 4. Berbisik, adat berbisik berbaik-baik. 5. Berujar, adat berujar bertunjuk ajar. 6. Bertutur, adat bertutur menuruti atur. 7. Berbincang, adat berbincang menuruti undang. Selain itu, kesantunan berbahasa juga mencakup kemampuan memilih kata dan kearifan merangkai kata. Yang kedua, mari kita mengenal Arab Melayu. Disebut Arab Melayu karena merupakan huruf Arab yang sengaja digubah untuk mewakili bunyi bahasa Melayu. Arab Melayu merupakan aksara utama dalam penyebaran bahasa Melayu di Nusantara yang sepantun dengan penyebaran agama Islam. Sekarang mari kita lihat bagaimana upaya pembakuan kaidah Arab Melayu. Pada abad 16 Masehi, banyak para pujangga ternama menghasilkan karya-karya besar mereka. Namun, hal ini juga diikuti oleh para pujangga amatir yang menghasilkan ribuan karya amatir mereka yang menggunakan bahasa kacukan dan tidak menggunakan kaidah baku dalam bahasa Melayu maupun bahasa Arab. Mengetahui hal ini, Abdullah bin Abdul Qadir Al-Munsi berupaya dalam membakukan kaidah bahasa Melayu. Ia mengirimi revisi aksara dan kaidah baku dalam bahasa Melayu ke alamat buku amatir tersebut. Kemudian ada Raja Ali Haji, seorang pujangga ternama di bumi Melayu. Ia melakukan hal yang lebih kurang sama seperti Abdullah bin Abdul Qadir Al-Munsi. Ia bekerja sama dengan seorang residen Riau di Tanjung Pinang, Herman von de Wol. Dan yang ketiga ada Tan Sri Zainal Abidin bin Ahmad atau yang dikenal juga dengan Zakba. Keseriusan Zakba dalam kebahasaan dan aksara Melayu membuat ia disebut sebagai Pandita Melayu. Puncak dari karyanya adalah kaidah huruf Jawi yang digunakan untuk kepentingan madrasah di Malaysia dan Singapura. Selanjutnya mari kita bahas tentang kemunduran Arab Melayu. Ketidakkonsistenan para penulis dalam menulis karya mereka membuat salah persepsi dan salah baca terhadap karya mereka. Inilah penyebab pertama dari kemunduran Arab Melayu. Kemudian ada revolusi Turki yang diusung oleh Kemal Pasha Atatürk yang mengedepankan modernisasi di Turki, yang kemudian merembes pada hal-hal yang berbau sara yang mengakibatkan semua hal-hal yang berbau Arab harus dihapuskan, termasuk mengganti huruf Arab menjadi huruf Latin. Hal ini pun menjadi angin segar bagi Partai Komunis Indonesia. Intelektualnya, Dr. Parjono mendukung penuh Kongres Bahasa di Singapura yang hasilnya adalah resolusi tulisan Latin sebagai tulisan bangsa Melayu. Hal ini pun diperkuat oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia yang mempelopori pemakaian tulisan Latin sebagai tulisan di Semenanjung Melayu. Kemudian pada tahun 1960, perbukuan pelajaran madrasah diubah tulisannya dari tulisan Arab Melayu menjadi tulisan Latin. Dan lebih parah lagi, pada tahun 1970, Arab Melayu dijajah dengan program pemberantasan buta huruf.
Orang yang bisa membaca Latin tapi tidak bisa membaca Arab Melayu tidak digolongkan sebagai orang buta huruf. Namun hal berbeda terjadi pada orang yang bisa membaca Arab Melayu tapi tidak bisa membaca Latin. Ia digolongkan sebagai orang buta huruf. Kemudian seiring berjalannya waktu, perbendaharaan kata bahasa Melayu semakin berkurang. Kemudian mari kita bahas tentang kebangkitan Arab Melayu. Kendati kemunduran, Arab Melayu juga mengalami kebangkitan. Pada tahun 1990, GP Ade Darmawi dan kawan-kawan mempelopori pembuatan papan nama jalan menggunakan tulisan Arab Melayu. Pada tahun 2002, organisasi Barisan Muda Melayu Riau berinovasi dengan penulisan backdrop menggunakan tulisan Arab Melayu. Kemudian pada tahun 2012, Lembaga Adat Melayu Riau memperkenalkan format undangan, sertifikat, dan backdrop menggunakan 2 buah tulisan, yaitu tulisan Latin dan tulisan Arab Melayu. Selanjutnya, dengan adanya kebijakan otonomi daerah, memberikan peluang bagi Arab Melayu. Sehingga Arab Melayu pun menjadi pelajaran muatan lokal di jenjang SD dan SMP. Kemudian dengan adanya software Arab Melayu di berbagai program komputer sangat membantu berbagai pihak, terutama lingkungan pendidikan. Dan harapan selanjutnya adalah adat Melayu Riau menjadi rujukan terhadap penulisan Arab Melayu. Sampai disinilah pembahasan yang dapat saya sampaikan, dan dari pembahasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa melestarikan adat itu sangatlah penting. Melihat tidak banyak orang pada zaman sekarang yang bisa baca tulis Arab Melayu sangatlah memprihatinkan. Tentunya hal ini harus menjadi perhatian kita bersama, mengingat Arab Melayu merupakan bagian dari sejarah Melayu Riau dan juga bagian sejarah dari Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas semua kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.